Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sadaqallahu alazim. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita sehingga kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan tugas kita sekaligus memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita di siang hari ini kita ambil dari surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, di mana ayat-ayat yang kita bacakan tadi menggambarkan tentang mukmin yang sempurna, mukmin yang imannya sempurna. Ada beberapa indikasi di dalam ayat ini. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu yang mempunyai iman yang sempurna. Al-kamilun al-iman, orang-orang yang imannya sempurna. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang bila disebut wa'id Allah, ancaman Allah, hatinya pun gemetar. Sebab di dalam ilmu kalam itu kan ada dua. Pertama disebut dengan wa'ad, janji baik. Yang kedua wa'id, ancaman. Nah, bila disebut ancaman Allah ini, misalnya orang yang tidak salat begini, orang yang lalai salat begini, orang yang tidak mau zakat begini, itu namanya wa'idullah, ancaman-ancaman Allah. Bila disebut ancaman Allah itu wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Gemetar hatinya. Tapi tidak hanya sekedar gemetar, lalu dia introspeksi diri, lalu dia berupaya untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga kewajibannya kepada masyarakat, kewajibannya kepada rumah tangganya dan sebagainya. Itu yang pertama. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka pun bertambah. Nah, di sini tentunya ayat-ayat Qur'aniyah. Sebab kalau kita bicara tentang ayat-ayat Allah terbagi dua. Pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Bila dibacakan ayat-ayat Allah itu, zadat imana, iman mereka bertambah. Karena memang iman kita itu azyadah wa nuksan. Ada bisa bertambah, bisa berkurang. Di antara lain bertambah itu dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan juga memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu di ayat tadi katakan wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, tenang, simak dengan baik-baik. Kamu pasti mendapatkan rahmat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka berserah diri. Hum yufawwiduna umurahum ilallah. Orang-orang yang beriman yang sempurna itu menyerahkan urusan-urusan mereka kepada Allah. Tapi tidak melupakan kasab dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar tetap dilakukan. Setelah bekerja misalnya untuk mencari rezeki, hasilnya diserahkan kepada Allah. Tapi tidak hanya berdoa saja, tapi tanpa usaha. Berusaha, berupaya semaksimal mungkin, lalu hasilnya diserahkan kepada Allah. Itulah hakikatut tawakkul. Itulah hakikat daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang keempat, allazina yuqimunas shalah. Orang beriman yang sempurna itu selalu mendirikan salat fi waktiha, di waktu-waktu yang telah ditetapkan, memenuhi segala kebutuhan salat itu. Diawali dengan berwudu secara benar, rukunnya termasuk di dalamnya khusyuk secara benar, iqtidal secara benar, tumakninah secara benar. Itu namanya hukukus salat, hak-hak salat yang perlu dilakukan. Ini yang maksud dengan wa yuqimunas shalah. Oleh sebab itu para ahli itu membagi salat itu kepada tiga. Pertama, mengamalkan salat itu ketika dia salat dengan penuh kekhusyukan. Yang kedua, mengamalkan ajaran salat itu di luar salat. Oh, saya akan melakukan ini, dia ukur cocokkah dengan orang yang salat atau tidak. Oh, tidak cocok, dia tinggalkan. Itu namanya iqamatus shalah, mendirikan salat. Yang terakhir kaum muslimin dan muslimat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka infakkan. Jadi sebagian dibuat untuk kepentingan hidup, keperluan hidup, sebagian untuk fi sabilillah. Ini yang disebut dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang kita sebutkan itu ulaika humul mu'minuna haqqan.
Merekalah yang berhak mendapatkan gelar mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang sempurna. Untuk itu apa yang diberikan oleh Allah? Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan beberapa derajat ketinggian di situan mereka. Dijamakkan itu berarti derajatnya di dunia dan juga derajatnya di dalam surga. Berbeda dengan yang tidak beriman dengan sempurna. Wa maghfiratun, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Bukan warizqun kasir, tapi rizqun karim, rezeki yang mulia, rezeki yang mendatangkan keberkatan, rezeki yang mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita termasuk ke dalam kategori yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.